Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita di Pencas Orkes. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang atletik. Gerak dasar atletik. Atletik adalah dasar untuk berolahraga. Atletik juga kegiatan yang dapat kamu temui dalam kegiatan sehari-hari. Dari atletik ini kamu bisa mengembangkannya menjadi kegiatan bermain maupun olahraga yang dapat diperlombakan. Atletik merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu athlon yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik terdiri atas lari, lompat, dan lempar. Jadi anak-anak, atletik ini adalah induk dari semua olahraga. Hampir semua olahraga itu menggunakan cabang dari atletik ini, entah itu lari, lompat, dan lempar. Ketika anak-anak bermain sepak bola, anak-anak pasti berlari, entah itu ketika mengejar bola ataupun dalam menggiring bola. Ketika anak-anak bermain kasti, pasti anak-anak juga berlari mengelilingi lapangan untuk mendapatkan nilai. Berlari untuk menghindari lemparan dari regu penjaga. Jadi di dalam kasti juga berlatih untuk melempar, melempar bola. Jadi kasti juga menggunakan cabang dari atletik. Sekarang bagaimanakah cara melakukan gerak dasar atletik di atas dengan benar? Yang pertama yaitu lari pelan. Anak-anak pasti pernah melakukan lari-lari kecil di pagi hari ketika selesai sholat subuh. Lari pelan ini disebut dengan jogging. Lari ini sangat berguna untuk melatih daya tahan, kesehatan, dan kebugaran tubuhmu. Lari ini lebih mementingkan ketahanan tubuh dibandingkan kecepatan. Jogging dilakukan dengan langkah pendek, tetap, dan santai. Saat berlari, bernapas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki. Kemudian lari cepat. Lari cepat disebut juga dengan lari sprint. Sehingga pelari cepat itu disebut dengan sprinter. Gerakan dasarnya seperti saat lari pelan, hanya langkah kakinya harus panjang-panjang dengan irama langkah yang cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilaksanakan secara perseorangan juga diperlombakan. Jadi lari cepat ini biasanya untuk lari jarak pendek, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Lari cepat ini sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan, sehingga napas pun harus diatur dengan baik, dan kadang perlu menahan napas agar kecepatan larinya bisa maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai adalah yang pertama awalan. Awalan ini berupa lari, lari cepat. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya
agar dorongan badan ke depan lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Jadi tolakan ini menggunakan satu kaki yang terkuat dan menginjak dari balok tolakan. Tidak boleh melebihi itu. Kalau lebih dari itu, melebihi balok tolakan, maka didis. Lompatannya tidak sah. Maka agar lompatannya bisa jauh, diperhatikan hal-hal berikut. Posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Yang kedua, tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. 3. Gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan tetap ke depan. Yang ketiga yaitu melayang. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Saat melayang pada lompat jauh, ada beberapa teknik yang dipakai, seperti melayang dengan sikap jongkok dan sikap tubuh melenting. Kemudian yang keempat adalah mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar, tidak boleh depan belakang, dan mendarat secara bersamaan diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Karena apabila badan jatuh ke belakang akan merugikan si pelompat. Jadi mengukur jauhnya lompatan itu dari balok tumpuan dan tempat terakhir jatuhnya. Jadi kalau jatuhnya ke belakang, nanti dihitung yang paling dekat dengan balok tumpuan. Jadi bisa merugikan si pelompat. Kemudian yang selanjutnya adalah lompat tinggi. Bedanya lompat jauh dengan lompat tinggi. Kalau lompat jauh itu melompat sejauh-jauhnya. Maka lompat tinggi ini melompat setinggi-tingginya. Lompat tinggi juga termasuk atletik. Disebut lompat tinggi karena tujuannya adalah untuk melompat setinggi-tingginya melewati mistar. Teknik lompat tinggi juga ada 4. Yaitu yang pertama awalan. Seperti awalan pada lompat jauh, awalan pada lompat tinggi juga bertujuan untuk mendapatkan kecepatan agar dapat melompat setinggi-tingginya. Pada langkah terakhir, sikap tubuh sedikit merendah ke belakang untuk persiapan melakukan tolakan. Kemudian tolakan sama seperti lompat jauh, menggunakan satu kaki yang terkuat. Tolakan merupakan gerakan yang penting untuk menentukan lompatan yang sempurna dan setinggi-tingginya. Kemudian teknik yang ketiga yaitu sikap di atas mistar. Saat melayang di atas mistar, terdapat beberapa teknik atau gaya yang bisa dipakai. Gaya dalam lompat tinggi adalah gaya guling perut, gaya guling sisi, gaya gunting, dan gaya flop atau tergeletak. Kemudian teknik yang keempat yaitu mendarat. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pelajaran ini ada tugas, ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak jawab. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pelajaran pada hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.